bersama kami kelompok 3 dan aku Relsi Vira Kristi. Aku Leonar Wabdiel. Dan aku Alia. Akan menemani kalian dalam beberapa menit ke depan dalam pembahasan tekanan osmotik pada telur asin. Ngomong-ngomong tentang osmotik, apa sih itu tekanan osmotik? Tekanan osmotik adalah peristiwa difusi atau perpindahan pelarut dari suatu konsentrasi yang lebih encer ke konsentrasi yang lebih dekat melalui membran semi variabel yang hanya dapat ditembus oleh pelarut tersebut. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk melihat penerapan konsep tekanan osmotik dalam pembuatan telur asin. Alat dan bahan yang kami gunakan adalah 4 telur bebek, abu gosok, tanah liat, garam, aquades, baskom, dan juga plastik. Tanpa berlama-lama, yuk kita lanjut ke proses pembuatan telur asin. Langkah pertama adalah timbang terlebih dahulu telur bebek dan jangan lupa dicatat ya. Setelah ditimbang, lalu cucilah telur bebek sampai bersih. Kemudian, keringkan telur bebek menggunakan tisu. Selanjutnya, masukkan abu gosok ke dalam baskom. Masukkan pula tanah liat secukupnya. Lalu, masukkan juga garam sebanyak 300 gram ke dalam baskom. Kemudian, masukkan aquades secukupnya ke dalam baskom, lalu aduk semua bahan hingga merata. Jika sudah, balurkan seluruh permukaan telur. Beri nama pada telurmu agar tidak tertukar dengan telur yang lain. Tahap terakhir adalah simpan telur bebekmu selama 2 minggu. Dan inilah hasil telur setelah disimpan selama 2 minggu. Eits, tapi jangan senang dulu karena langkah selanjutnya adalah kita harus mengeluarkan telur dari plastik tersebut dan membuang sisa tanah liat ke baskom yang sudah disediakan. Lanjut, kita cuci bersih telur dan disarankan untuk dibilas lagi ya teman-teman. Setelah dicuci, keringkan telur menggunakan tisu. Tahap selanjutnya, kita timbang kembali telur dan jangan lupa dicatat ya. Lanjut pada proses pemasakan. Sebelumnya, beri nama pada telur kalian, lalu rebus telur kalian selama kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Setelah matang, angkat dan tiriskan telur, lalu diamkan telur sampai kembali ke suhu normal. Dan momen yang paling ditunggu-tunggu ini adalah tahap terakhir, yaitu amati dan cicipi telur asin kalian. Setelah mengetahui proses pembuatan telur asin, terus apa sih kaitannya sama tekanan osmotik? Jadi, pada saat telur disimpan selama 2 minggu, telur mengalami proses osmotik yang ditandai berat telur bertambah, sedangkan volume air berkurang. Adapun prosesnya sebagai berikut. Pada saat garam masuk ke dalam telur melewati membran cangkang telur, karena konsentrasi di dalam telur lebih tinggi daripada di luar, air yang ada di dalam telur keluar melalui membran cangkang telur. Karena konsentrasi adonan lebih rendah daripada konsentrasi di dalam telur sehingga telur menjadi padat. Dari praktikum tersebut dapat dihasilkan bahwa telur bebek biasa memiliki kulit telur yang tipis, kuning telur utuh agak lembek, putih telur cair, dan warna telurnya kuning. Sedangkan telur bebek asin memiliki kulit telur tebal, kuning telur utuh padat, putih telurnya padat, dan warna telurnya oranye. Oh iya, good people. Ternyata saat telur asin diuji dengan larutan biuret, telur asin mengandung banyak protein loh. Ternyata yang lebih banyak mengandung protein adalah kuning telur. Pada uji bioret, kita dapat melihat perubahan warna keungu-unguan. Perubahan warna tersebut menunjukkan bahwa terdapat protein pada bahan tersebut. Telur asin juga memiliki banyak manfaat loh, yaitu menjaga kesehatan tulang, meningkatkan fungsi otak, meningkatkan fungsi penglihatan, serta memperlancar peredaran darah. Nah, jadi gimana nih good people? Sekarang kalian sudah paham kan apa itu tekanan osmotik, bagaimana cara bekerjanya, lalu manfaat dari telur asin. Untuk itu, kita pamit undur diri dulu ya teman-teman. Sekian dari kelompok kami, terima kasih, sampai jumpa.